bagaimana cara mengatasi greenflation. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan istilah-istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari tuh jawabannya, ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Makin panas. Udah kelihatan saling serangnya nih. Pertanyaan-pertanyaan kayak yang lalu mau dikeluarkan. Ternyata istilah-istilah yang bahkan kita juga nggak tahu, mungkin masyarakat awam ya, Prof ya. Ini mungkin antara mungkin kita ke Mas Dion dulu. Gimana nih Mas? Green inflation. Tolong dijelaskan ke sahabat Kompas.com sekaligus ke saya nih. Ya ini istilah yang nggak populer sih, boleh diakui, dan mungkin kurang tepat juga di Indonesia saat ini karena memang belum terjadi situasi gitu ya, belum muncul juga karena ini merujuk kepada ini kan green dan inflation ya. Inflasi terjadi karena kebijakan yang mendukung perubahan ke green, caranya gitu. Misalnya transisi energi. Kalau kita ambil contoh tadi misalnya pajak karbon aja. Pajak karbon kalau dikenakan ke bahan yang menghasilkan emisi karbon seperti BBM, tentunya harganya naik. Nah, ini yang menyebabkan inflasi, rentetan inflasi. Itu yang terjadi di Rompi Kuning itu memang protes pada harga BBM yang naik di Prancis waktu itu. Nah, apakah itu terjadi di Indonesia saat ini? Belum. Kebijakannya aja masih dipertanyakan. Jelas kan? Iya, jadi memang nggak akan familiar gitu. Jadi memang sayangnya sih, yang sangat disayangkan jadinya substansinya tidak tereksplorasi dengan baik, jadi lebih ke gimmick tadi. Iya, saya sangat menyayangkan hal itu. Jawaban ini saya juga Nah, komentar loh. Iya, memang green inflation ini sangat terkait dengan renewable energy sebenarnya, energi terbarukan. Untuk membuat energi terbarukan itu ada banyak komponen. Masing komponen individual lah ya, komponen 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, inflasi di setiap komponen ini yang untuk menyusun cost untuk energi terbarukan. Jadi dimaknai seperti itu kalau kita bicara green inflation. Jadi tapi ya memang sudah barang tentu bagi saya pribadi ya jadi aneh juga. Hal seperti itu yang sebenarnya tidak terlalu relevan dengan kita ditanyakan. Jadi itu saja sih yang jadi kita terkaget-kaget juga. Makanan apa lagi? Masih dilakukan gitu ya. Ya, jadi amat sangat terkait dalam cost terkait dengan biaya untuk energi terbarukan. Jadi kamu bapak-bapak di sini jawaban Prof Mahfud ini seperti apa nih? Benar beliau tidak perlu menjawab atau yang jawaban pertama tadi soal sirkular sudah mengena atau gimana nih? Iya, kalau ya sebenarnya sih ya tidak tepat juga ya jawabannya Prof Mahfud. Karena memang bagi kita sendiri orang awam lah katakanlah ya, ini kan sesuatu hal yang tidak terlalu relevan saat ini kan kita bahas terkait green inflation, dan itu sudah barang dulu istilah yang relatif baru yang sudah barang tentu
Ya itu lalu akhirnya menimbulkan jawaban juga nggak jelas, yang bertanya juga nggak jelas juga. Jadi sama-sama nggak jelas. Jadi lagi-lagi nanti kita akan fokus ke gimmick-gimmicknya, Prof, di kontennya ya. Betul dibanding kontennya. Kalau